Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ketua kelas ya, Mas Frans Niko, silakan dipimpin Mas Frans. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu hari ini, jadi kegiatan kita dalam kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan dengan lancar dan juga penuh keberkahan ya. Sekarang ini ya, tadi kan Ibu udah ngasih link ya, di link kehadiran di grup WA. Ibu mau memastikan siapa yang hadir dan juga siapa yang tidak hadir pada pelajaran pagi ini. Saya Mas Frans Niko hadir ya. Hadir. Oke. Mailiana Hadir, Bu. nih. Oke, alhamdulillah saya senang banget siswa-siswa pada hadir. Pokoknya dengan kondisi yang sekarang ini ya, kita dalam kondisi pandemi, bahkan orang itu tidak jadi persoalan. Yang penting tetap satu, semangat ya. Apalagi sebagai siswa, tetap harus semangat. Semangat dalam apapun itu, terutama kalau tugas siswa itu adalah semangat belajar. Kenapa harus semangat belajar? Karena dengan belajar itu kita bisa mencapai impian-impian kita. Ingat nggak nak materi sebelumnya itu apa? Materi sebelumnya itu tentang sumber dana bank syariah, Bu. Jadi sumber dana bank itu ada 3. 1, dana dari bank itu sendiri atau dana pihak pertama. Kedua, dana dari lembaga lainnya atau dana pihak kedua. Dan yang ketiga, dana dari masyarakat luas atau dana dari pihak ketiga. Anak-anak kelas 11 AKL 3 itu keren-keren banget, masih memorinya itu luar biasa keren. Nah, kalau kita sudah membahas tentang sumber dana bank syariah gitu ya, berarti ada kaitannya dengan pembahasan berikutnya nih, namanya bank. Bukan, kita bayangnya jangan bank dulu deh. Namanya kita ya, kita sebagai manusia, sebagai sebagai orang gitu. Kalau punya uang, itu kan mesti kita muter otak ya. Uang saya ini mau saya kumpulin aja atau mau saya puter biar bertambah. Pernah berpikiran kayak gitu ya? Mesti ya. Nah, itu sama halnya dengan bank. Bank juga kalau mempunyai sumber dana itu kan juga nggak mungkin hanya disimpan aja, mesti disalurkan itu ya. Kita ingat bahwa namanya bank itu adalah lembaga intermediari. Dia itu sifatnya profit, mencari keuntungan. Jadi kalau udah dana terkumpul itu pasti akan disalurkan. Dengan cara apa gitu ya? Kalau di bank syariah itu adalah dengan melakukan namanya pembiayaan gitu ya. Masih ingat kan kegiatan bank itu kan ada 3. Dia itu adalah ada menghimpun, yang selanjutnya adalah menyalurkan, yang berikutnya adalah memberikan jasa. Kalau menyalurkan di bank syariah itu menggunakan istilahnya itu adalah pembiayaan bank. Nah, di dalam pembiayaan itu ada namanya akad-akadnya. Sebelumnya kita udah membahas kan mengenai akad-akad. Masih namanya akad, ingat ya kalau orang yang baru menikah gitu ya, akan menikah itu ada akad ya. Akad itu adalah perjanjian. Begitu pula kalau adanya di bank ya, ada namanya akad di semua transaksi. Begitu pula di transaksi pembiayaan ada akad pembiayaan bank syariah. Dengan sistemnya itu nanti berbagai cara. Nah, untuk sekarang yang akan kita bahas itu adalah akad pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil. Nah, ini ya nak ya, mengapa sih kok harus membahas mengenai akad pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil? Saya buka dulu ya slide-nya ya. Udah ini kelihatan ya nak ya di layar kalian ya? PPT saya kelihatan di layar kalian? Kelihatan. Oke. Sip. Oke, ini ya.
Ada beberapa poin yang harus dibahas di sini. Satu, nanti itu akan menerapkan pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, melakukan pembiayaan pada bank syariah dengan bagi hasil. Tujuannya apa sih mempelajari kayak gini? Ada manfaatnya nggak sih gitu ya? Nah, tujuannya mengapa kita mempelajari seperti ini? Agar nanti ya dapat menyimpulkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan baik, terus menerapkan pembiayaan dengan akad mudorobah dan juga akad musyarakah dengan teliti. Selanjutnya dapat menganalisis mekanisme akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan baik, dan juga membuat transaksi pembiayaan pada bank syariah dengan teliti. Nah, kalau kita udah membahas mengenai akad pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil, nah apa sih sebenarnya yang ada di bayangan kalian? Yang kalian ingat-ingat itu apa? Kalau kita membahas mengenai akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini, sebelumnya kan sudah saya bagi materi itu ya. Apa sih yang kalian ketahui? Coba Mbak Herdianti, apa Mbak Herdi yang ada di apa namanya yang ada di bayangan Mbak Herdi tentang pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil, Mbak Herdi? Hubungannya sama syirkah dagang, Bu. Syirkah adalah persekutuan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menghasilkan keuntungan. Dilihat dari definisinya, syirkah mungkin mirip dengan beberapa bentuk kerjasama lainnya. Oke, sip. Yes, Mbak Herdi. Jadi ada kaitannya dengan syirkah atau syirkah itu kalau bahasa Indonesianya adalah kerjasama. Benar ya. Jadi kalau membahas mengenai akad yang ada di pembiayaan terutama dengan sistem bagi hasil itu ada kaitannya dengan sistem bagi hasil, di mana kedua kasus buat pembahasan kali ini. Nah, jadi ini ya, ada kasus nih ya. Jadi ada seorang peternak lele, dia itu mampu menghasilkan 50 lele per harinya. Dan peternak lele itu ingin menaikkan kapasitas produksinya mencapai 100 kg per hari. Namun dia mikir ya, oh keuntungan saya ini yang didapat ini belum mencukupi nih. Gimana ya caranya ya biar bisa mencukupi, biar saya bisa mencapai produksi itu biar lebih, biar nanti keuntungannya juga lebih. Nah, dari situ peternak lele menawarkan kerjasama nih kepada investor. Kerjasamanya apa? Beliau itu menawarkan dengan menawarkan kerjasama di modal, mensyaratkan investor itu modalnya 60%, sedangkan peternak sisanya berarti berapa? 40%. Dengan porsi keuntungan disepakati. Apakah dari keseluruhan kapasitas produksi 100 kg per hari itu menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 kilogram atau sesuai dengan kapasitas produksinya tersebut gitu ya. Nah, dari kasus itu berarti kan kita tahu ya bahwa dia itu peternak itu udah mensyaratkan di awal tuh ya, mencatatkan di awal nanti gimananya gitu kan. Nah, nih yang masih tanda tanya, mengapa sih dalam kerjasama pembiayaan tersebut di awal sudah membahas untuk perjanjian tentang porsi bagi hasil dan modalnya? Mengapa ya? Ada apa kok itu dibahas di awal gitu ya? Sekarang berarti kalian diskusikan kasus ini ya, diskusikan kasus ini. Ini sudah Ibu kasihkan ya di GCR, udah Ibu share di forum, dan juga untuk ini untuk kasusnya baru Ibu share, dan juga kalau untuk ini untuk apa namanya materi LKPD dan juga kasusnya pun juga Ibu share di tugasnya. Nah, tapi untuk diskusi kali ini mengerjakannya di forum ini ya, di forum sesuai dengan kelompok yang udah dibuat kemarin ya. Kemarin udah Ibu bagi kelompok kan, ada sekarang silakan diskusikan. Ibu beri waktu 10 menit lah Bu. Sudah semua ya ternyata.
Baik, kelompok satu presentasikan. Oke, kelompok satu, coba ungkapkan hasil diskusimu. Karena dalam sebuah akad terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut yaitu sigat pernyataan akad terdiri dari lafadz ijab dan kabul. Pihak yang berakad baik dua orang atau lebih serta hal yang diakadkan. Maka dalam hal ini untuk bagi hasilnya dan modalnya harus diawali. Kelompok 4 jawabannya nih luar biasa keren semua nih. Coba kelompok 4 gimana hasil diskusinya tadi diungkapkan nih? Iya, Bu. Jadi setelah kita membaca modul yang diberikan serta melihat video, kami menyimpulkan bahwa hal tersebut penting, Bu, untuk pembagian bagi hasil jika terjadi keuntungan atau kerugian, Bu, karena kalau di akad muhadharah ada yang berkontribusi 100%. Modal ada pihak satu yang tenaga, sedangkan akad musyarakah kedua belah pihak berkontribusi dalam dana. Maka dari itu kesempatan di awal sangat penting karena dalam akad sudah diatur semuanya, Bu. Oke, sip. Mbak Khair ya, Mbak Khiratul ya. Oke, alhamdulillah dari 4 kelompok ini luar biasa keren semua bisa ya. Penting banget apalagi kita bagi hasil, keuntungan, kerugian kayak gitu ya. Jadi sebuah akad itu harus dibahas di awal gitu. Akad mudoroba dan juga akad musyarakah. Ini itu apa ya, satu paket bahasanya, satu paket di prinsip bagi hasil gitu ya. Nah, sama tadi jelas modalnya itu berpengaruh banget atau terus manajemennya, prinsip dasarnya dan juga jenis modalnya. Oke, Pak Mai, ya coba berikan kesimpulan apa sih yang udah dibahas di kegiatan belajar kali ini? Ada akad mudharabah dan akad musyarakah. Jadi perbedaannya itu akad musyarakah dan mudharabah adalah bahwa ketika terjadi kerugian, pembagian atas kerugian tersebut ditentukan berdasarkan porsi modal. Sedangkan kerugian ditanggung penuh oleh pemilik modal. Adapun apabila dari Ibu mau evaluasi ya untuk kelompok 1 itu sudah bagus penyampaiannya, terus penguasaan materinya juga udah bagus, sudah disesuaikan kasusnya dengan materinya. Kelompok 3 pun juga sudah bagus juga untuk pemecahannya dikaitkan. Nah, pokoknya kalian udah the best pokoknya ya. Untuk selanjutnya itu adalah tugas ya. Tugasnya nanti ini ya, ini linknya. Nanti kalian bisa klik link ini. Nanti saya kirim grup ya untuk ini ya pengetahuan dan juga praktiknya. Nah, untuk kegiatan berikutnya kita akan membahas mengenai ini ya pembiayaan bagi hasil dengan sistem jual beli karena itu ini udah saya ambil ya. Ntar saya ambil dari HP juga ya. Oke. Sip. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillah kalian sudah mengikuti dengan senang, riang, dan gembira ya. Untuk selanjutnya kita tutup dengan doa ya. Untuk ketua kelas ya, Mas Pras, Niko, silakan dipimpin ganteng. Sebelum meninggalkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Frans, terima kasih juga anak-anakku sekalian kelas 11 AKL. Kalian emang luar biasa, kalian adalah siswa-siswa yang top. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, insya Allah. Oke, sampai jumpa di berikutnya. Maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Oke.
Oke, terima kasih ya, Nak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah boleh live. Terima kasih banyak. Sekarang 1 menit ya.